silahkan saja datang ke Jakarta asalkan punya skill. Oke. Gitu loh. Jakarta tempat mengadu nasib, ya. Tapi kalian itu punya skill. Gitu loh. Kalau belum punya skill, ya dilatih dulu skillnya. Baru datang ke sehingga Jakarta. datang ke Jakarta. Salah satu ujian yang terbesar untuk calon pemimpin akan datang. Iya. Dia mindsetnya kemana? Dia melihat Jakarta seperti apa? Oke. Harapan saya bukan karena muda atau bukan karena senior. Yang punya mindset bisa menyelesaikan Jakarta ke depan lebih maju. Oke. Gitu. Artinya titik tekannya pada bagaimana visi pemimpinnya gitu ya. Iya. Bukan popularitas berarti, Pak. Bukan popularitas. Kalau popularitas sih oke-oke aja ya. Tapi belum tentu menyelesaikan persoalan. Di zamannya digitalisasi ini kan semuanya udah terbuka sih informasi. Tentunya ya penyedia portal layanan informasi publik yang terpadu online offline yang transparan, cepat dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keterbukaan informasi publik, bertemu kembali bersama saya Ardian Safadli di Podski, Podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, podcast yang menyoal tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga isu-isu keterbukaan informasi di Jakarta yang tentu saja menjadi kota yang kita cintai tentunya. Untuk itu di episode kali ini temanya sungguh sangat menarik, tidak jauh lebih menarik mungkin dari tema-tema sebelumnya, karena hari ini kita akan membahas tema tentang kriteria pemimpin Jakarta dan komitmen keterbukaan informasi publik. Tentu bersama saya tidak sendiri dan saya senang sekali dan merasa beruntung kehadiran legislator yang merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Beliau adalah Bapak Lukmanul Hakim. Kami sapa dulu. Selamat siang Pak Lukman. Selamat sore kali ya. Oke, selamat sore. Tepatnya selamat siang sore. menjelang sore. Iya, siang menjelang sore. Bagaimana ya, Mas, kabarnya Pak? Panggilnya ini Mas Ardi atau Mas apa gitu? Bisa Mas Ardi Pak. Bisa Mas Ardi saja juga nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, Bang Lukman izin. Beliau adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional Pak ya. Betul. Dan menariknya beliau terpilih kembali di periodisasi selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah akan menempati komisi yang sama atau gimana Pak? Ya itu semuanya dari partai politik yang mengatur kita. Siap. Kita ikut perintah partai saja. Siap. Oke, hari ini Pak Lukmanul Hakim ada di Komisi C Pak ya. Betul. Komisi C yang membidangi soal keuangan Benar, daerah. Benar. Oke, ini menarik nih karena akan membahas tentang anggaran dan banyak sekali sengketa informasi yang kaitannya dengan anggaran gitu ya, baik di institusi pendidikan, institusi dinas-dinas yang lainnya begitu. Betul. Baik Pak, untuk mengawali sepertinya Pak, karena kita bicara temanya soal kriteria pemimpin Jakarta, ke depan beberapa bulan lagi di 27 Oktober tepatnya kita akan melakukan pesta demokrasi begitu, pemilihan seluruh warga Jakarta menentukan pemilih pemimpin Jakarta di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Betul. Menariknya Jakarta ke depan akan menjadi kota global, tentu tidak boleh memilih pemimpin yang kacang-kacang gitu ya istilahnya, atau yang apalah yang tidak berkualitas gitu. Artinya dia harus punya komitmen tinggi terhadap banyak hal, tentu saja nilai luhur ya demokrasi yang harus dijunjung, transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan pertama Pak soal bagaimana Pak kriteria pemimpin Jakarta masa depan tuh harusnya seperti apa nih idealnya? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semuanya dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Kalau bicara kriteria pemimpin itu sangat menarik. Apalagi di belakang-belakangan ini selalu kita mendengar kalau janji-janji kampanye mau gubernur, mau presiden, penyerapan tenaga kerja, menekan inflasi, itu selalu kita dengar di telinga masyarakat. Betul. Tentunya seperti itu, Mas. Tetapi yang paling menarik di Jakarta ini sebentar lagi kita akan menuju Jakarta Global City. Nah itu Pak. Jakarta Global City itu dengan butuh anggaran hampir 600 triliun itu yang sangat luar biasa pembangunannya.
menuju global city itu kan nggak mudah. Tentunya sebentar lagi kita akan menghadapi dengan pilgub. Iya. Benar nggak sih? Betul. Isu-isunya udah rame nih. Ada OTW ke Jakarta lah, Iya, betul. macam-macam. Dari Bandung maksudnya ya? Iya, pada OTW Jakarta. Iya, Artinya tentunya yang paling menarik bagi kami melihat, karena masukan dari masyarakat juga melihat, mendengar, itu harus yang punya betul-betul knowledge terhadap Gen Z dan milenial ini yang hari ini rata-rata penyakit lambung dan hari ini rata-rata penganggurannya sangat tinggi. Betul. Dan itu menjadi ancaman bagi kita semuanya sebenarnya. Kenapa? Karena gitu, karena pola pikirnya pemerintah kita ini yang belum link and match di antara kebutuhan industri, di masyarakat, di pemerintah. Konsep dasarnya mau ngapain nih untuk menuju Jakarta Global City. Misal contoh nih Mas, hari ini begitu lulus adik-adik kita, ini bicara kriteria nanti akan ke arah sana. 1 tahun dia minta pengalaman untuk bisa kerja. Itu sangat luar biasa, nggak mungkin ada. Dan sekarang terjadi apa? Pendidikan yang mereka belajar di sekolah, terus yang ada di lapangan itu jauh berbeda. Oke, ya. Nah, Tidak sesuai begitu tidak ya? Sesuai. Makanya Jurusan-jurusannya. kemarin itu kan ada itu 70% salah jurusan. Iya, betul. Di Indonesia ini. Nah, inilah tugas berat pemerintah ke depan, tugas berat calon pemimpin DKI Jakarta ke depannya. Karena apa? Karena mampu membawa Jakarta menuju Global City bukan karena kotanya, tetapi karena SDM-nya mampu beradaptasi dengan kota Global City. Oke, berarti SDM-nya harus berkualitas gitu Pak ya? Berkualitas Mas. Iya, Kalau nggak berkualitas bagaimana? Menarik Pak, artinya sekarang itu kan tuntutan orang bekerja itu sangat tinggi. Orang baru lulus kuliah dipersyaratkan minimal pengalaman 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana mereka harus punya pengalaman sementara mereka fokus belajar gitu kan? Betul. Nah, ini gimana Ya, Pak? Tentunya gini, ini banyak aturan yang harus dirubah. Kalau aturan sekolahnya umurnya sekian sekolah, sekarang harus umur berapa? 7 tahun lebih kurang, baru sekolah, terus lulusnya. Tetapi yang paling penting, pengangguran ini harus diminimalisir oleh pemerintah baru. Oke, dicarikan solusinya begitu ya? Misal contoh nih Mas, perusahaan banyak di Jakarta, mereka butuh tenaga kerja. Mau di sisi otomotif, IT, atau riset segala macam, pemerintah harus hadir, memanggil mereka semuanya untuk transfer knowledge. Oke. Perusahaan-perusahaan itu transfer knowledge kepada sekolah-sekolah, bahkan yang menarik Mas ke BLK. BLK tuh? BLK itu Balai Pelatihan Kerja. Oke. Kenapa ke BLK? Karena itu ada yang adik-adik kita yang putus sekolah, dia bisa melatih. Itu yang harus diutamakan sebenarnya. Agar kriteria pemimpin yang kita harapkan adalah yang mampu menyelesaikan persoalan di Jakarta hari ini. Oke, berarti bukan soal infrastruktur? Bukan soal infrastruktur. SDM-nya, pengangguran yang harus lebih tepat. Oke. Kira-kira seperti itu. Iya, karena kan menariknya adalah bahwa Jakarta, saya nggak tahu nih, apakah ketika menjadi kota global, Jakarta akan menjadi pusat perhatian juga, masih sama seperti saat ini begitu, artinya orang-orang akan datang berbondong-bondong ke Jakarta, kemudian ya mencari kerjanya di Jakarta gitu. Nah ini kan persoalannya agak berat pemerintah provinsi DKI-nya gitu ya, pemimpinnya untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja gitu. Seharusnya tidak berat sih. Tidak berat Pak? Tidak berat, karena perusahaan adanya di Jakarta. Pabrik-pabrik adanya di Jabodetabek. Walaupun bukan padat karya kan Pak? Bukan padat karya, tapi mereka itu seperti di China, di negara-negara maju, di Jerman. Mereka itu melatih SDM-nya dulu. Kalau SDM-nya rakyatnya sudah mampu beradaptasi dengan teknologi yang perkembangan teknologi terus, ya tentunya pengangguran akan minimalisir. Oke. Gitu Mas. Artinya SDM yang kemudian harus dikedepankan gitu. Cuma pertanyaan mendasarnya adalah tadi Pak, apakah orang-orang luar daerah ini kan mereka belum berKTP Jakarta ini kan? Iya. Nah, itu apakah menjadi tanggung jawab Pemprov kemudian untuk membuka peluang? Pastinya kita seperti itu. Harapan kami sebagai wakil rakyat di DKI Jakarta, silahkan saja datang ke Jakarta,
asalkan punya skill. Oke. Gitu loh. Jakarta tempat mengadu nasib, ya. Tapi kalian itu punya skill. Gitu loh. Kalau belum punya skill, ya dilatih dulu skillnya. Baru datang ke sehingga Jakarta. datang ke Jakarta. Karena kehidupan di Jakarta sih Agak keras. tidak Apa keras. Apa ya? Asik-asik tapi menggoda tapi. Karena memang kita lihat gedung-gedung tinggi segala macam. Karena Jakarta ini nggak bisa dikatakan nggak boleh datang orang lain. Nggak bisa karena tempat mengadu nasib di Jakarta. Tapi ingat harus punya skill. Nah, bagaimana dilatih skillnya ini? Yaitu tugas pemerintah daerah masing-masing untuk mengasah skill tenaga kerja. Karena kita butuh tenaga kerja yang sangat besar. Oke. Dan hari ini beberapa hari ini kita melihat pengangguran PHK Jakarta. Iya, kan di mana-mana. tinggi. Nah, ini gimana kan Pak? menjadi salah satu salah satu ujian yang terbesar untuk calon pemimpin akan datang. Iya. Dia mindsetnya kemana? Dia melihat Jakarta seperti apa? Oke. Harapan saya bukan karena muda atau bukan karena senior, yang punya mindset bisa menyelesaikan Jakarta ke depan lebih maju. Oke. Gitu. Artinya titik tekannya pada bagaimana visi pemimpinnya gitu ya. Iya. Bukan popularitas berarti Pak. Bukan popularitas. Kalau popularitas sih oke-oke aja ya. Tapi belum tentu menyelesaikan persoalan. Oke. Soalnya saya melihat bahwa kalau saya melihat ya beberapa bursa yang muncul di permukaan yang akan digadang-gadang menjadi calon gubernur Jakarta, Iya. hampir semuanya karena popularitas karena bukan kader partai. Ya kalau kami ya dari PAN tentu mengusungkan kan Mbak Jita Anjani. Karena Oke. Mbak Jita ini sosok yang anak muda energik kan. Nah, beliau juga punya konsep link and match. Sebenarnya penyelesaian persoalan di Jakarta juga beliau mampu. Makanya kita dari PAN, siapapun gubernurnya, PAN tetap wakilnya Jita Anjani. Wakil jatannya. Gitu. Cagupnya gimana Pak? Cagupnya masih dinamis sih mas. Masih dinamis. Soalnya kan ada beberapa ya mantan kepala daerah, incumbent kita tahu gitu. Kemudian ada sosok muda yang energik tadi begitu kan dari partai baru. Nah ini bagaimana ini melihatnya? Kalau Kenapa PAN tidak mendukung cagupnya adalah kader partai sendiri gitu? Kenapa harus Ya. jadi cawagup nomor 2? tentunya kita harus sadar dulu, kita tidak bisa sendiri di Jakarta ini. Oke. Tetap harus berkoalisi, makanya kita butuh PAN mengusungkan cagup dari kader sendiri. Oke. Gitu loh. Walaupun cawagup. Walaupun cawagup. Tapi itu adalah sudah cukup mewakili Oke. untuk menyelesaikan minimal beberapa persen persoalan anak muda di Jakarta. Oke. Gitu loh. Emang gimana Pak cara konkret untuk menyelesaikan persoalan lapangan kerja gitu? Kalau mungkin Bapak ngobrol dengan Iya. Mbak Zita dan orang-orang di PAN gitu. Kalau secara konkret menyelesaikan persoalan tenaga kerja adalah ini bagaimana yang harus ada aturan khusus itu transfer knowledge. Seluruh perusahaan yang beralamat di Jakarta wajib transfer knowledge. Oke. Kepada siapa? Ke dunia pendidikan, mau formal ataupun non formal. Oh dari situlah kemudian Dari itu nanti orang akan kebangun skillnya. Mereka ini akan kebangun skill. Misal contoh ya mas, sekarang butuh sales. Terus kita mau nyari sales gimana? Untuk belajar sales dia bisa jualan seperti apa? Itulah butuh dilatih. Pemerintah harus hadir, memberi kontribusi terhadap pengusaha, karena pengusaha juga memberi kontribusi kepada pemerintah. Kalau berdua ini link and match, tentunya persoalan Jakarta selesai mas. Kalau banyak pengangguran seperti ini juga nggak asik. Miris mas. juga iya. Tapi kalau adik-adik kita kesempatan kerjanya lebih besar, nah itu saya kira itu jauh lebih oke sih. Walaupun sebelumnya sudah ada prakerja juga kan Pak? Di Jakarta belum selesai sampai di situ. Oke. Berbeda dengan di luar negeri. Bahkan di luar negeri itu saya pernah membaca satu berita itu bukan karena tingkat kelulusannya, tapi skillnya yang dibutuh sekarang. Oke. Berarti Makanya- kualitas personalnya ya Iya, dibandingkan. makanya kita apalagi ada adik Gen Z ini yang luar biasa sekarang pengangguran. Oke. Nah, ini menjadi salah satu tujuan utama siapa cagup DKI Jakarta yang mampu menyelesaikan persoalan ini.
Oke, berarti harus bisa dijawab nih sama calon gubernur dan wakil Harusnya gubernur. begitu Mas, harus bisa menjawab yang konkretnya, Ya. visi dan misinya apa. Betul. Jakarta hari ini seperti ini, fakir miskinnya berapa persen, penganggurannya. Kita bicara pemimpin masa akan datang, kalau pengangguran yang banyak, kayaknya nggak mention juga. Iya. Oke, menarik Pak. Ya itu ya tadi soal pengangguran, kemudian yang kedua adalah soal ini kan akan berubah nih Jakarta menjadi DKJ ya. Iya. Daerah khusus Jakarta gitu. Nah ini kira-kira menurut Bapak nih apa yang membedakan DKI kemudian berubah nantinya DKJ gitu loh? Ya secara apa ya? Secara kekhususan Jakarta ini makanya dikasih DKJ. Tetapi hari ini belum lepas sebenarnya dari ibu kota. Kita masih di ibu kota karena perpresnya kan belum selesai sebenarnya. Karena belum sempurna di IKN, makanya masih di Jakarta. Yang paling menarik nanti ketika ibu kota pindah, tetapi ini yang dipindahkan ekosistem. Ekosistem yang kita mau pindah ke sana semua. Pusat pemerintahan di sana. Tapi pusat bisnis ada di Jakarta. Oke, pusat bisnis tetap ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Apalagi sekarang TKDN harus 50% ya. Indonesia. Kalau SDM-nya nggak mampu dalam hal beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, ini Jakarta akan merosot lagi. Karena kita nggak mungkin mendatangkan orang dari luar. SDM dari luar untuk kita. Sekarang itu di dunia itu melatih rakyatnya itu SDM terus yang mampu. Terakhir kemarin itu menarik Mas, soal warga DKI Jakarta yang pindah ke warga negara. Iya. Itu sempat viral juga itu di TikTok. Iya. Lebih baik tinggal di luar negeri begitu. Luar negeri di Singapura. Kenapa? Akses kerjanya dia lebih gampang. Lebih mudah. Nah itu kan menjadi cambuk bagi pemerintah daerah kita. Harusnya menjadi evaluasi sendiri gitu ya. Harusnya pemerintah begitu. daerah. Makanya saya tidak melihat yang konkret ya. Moga-moga nanti dengan jiwa baru, konsep baru, datang ke Jakarta atau dari Jakarta sendiri mampu membolak-balikkan Jakarta dengan sedemikian rupa bagus dan SDM-nya yang luar biasa, masyarakatnya minimal pengangguran bisa terserap sampai 70%. Itu 70%. top. Iya. Kalau yang sekarang gimana Pak PLT-nya? Ya so far sih lagi proses, cuma kan tidak cepat karena melatih manusianya kan nggak mungkin instan Mas. Ya tentunya butuh waktu. Kalau beliau kan masih 2 tahun lah. Butuh waktu ke depan lebih proses yang lebih panjang sih Mas. Siap. Baik, artinya ada banyak sekali PR yang harus dibenahi oleh gubernur terpilih nantinya di Jakarta. Betul. Begitu, yang akan menjadi pemimpin Jakarta masa depan. Apalagi Pak Lukman sudah dari 2019 Pak ya? Benar. Ya sampai sekarang dan kemudian terpilih lagi, artinya sudah melihat bagaimana kompleksitas permasalahan yang ada di Jakarta, ketimpangan, masyarakat miskin, kemacetan, apalagi nih Pak nggak kelar-kelar gitu. Iya. Cuma walaupun saya juga melihat nih, kemarin saya lihat juga berita Bapak itu kan lumayan vokal soal tarif Transjakarta dan kenaikan Pamjaya. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga Pak. Jadi ya itu kan sebenarnya masyarakat pengennya murah ya kan. Pastinya kenapa begitu. kemudian didukung supaya tarif Jakartanya naik, Transjakartanya, kemudian harga Pamjayanya juga naik gitu. Nah itu gimana Pak? Emang kurang pendapatan Jakarta kan paling besar itu Pak? Seharusnya tidak ya. Seharusnya tidak. Kenapa kita bilang tarif Pamjaya itu harus naik? Yang paling menarik itu saya juga baru tahu ketika melihat warga penduduk yang subsidi itu per kibitnya itu masih beda tipis dengan industri. Jadi ini kita mau bedakan, misal contoh mall apartemen 1.300 begitu. Iya, jadi ini 1.300 ini. Jadi nanti kelasnya ada apartemen, ada mall, klaster. Ini harusnya beda dong dengan penduduk yang di perkampungan. Itu kan sangat jauh berbeda. Tapi kalau dia menggunakan industri, masa toh sih sama dengan penduduk-penduduk yang ada di wilayah DKI Jakarta. Nah, itu yang membedakan kenapa tarifnya bukan naik sebenarnya Mas. Penyesuaian. Tapi bahasa penyesuaian nih kadang agak abu-abu Pak. Iya. Tarif tol disesuaikan, ada penyesuaian tarif tol itu naik sebenarnya Pak. Iya, enggak juga sih, tapi penyesuaian
apa? Oh, ya. Kelasnya gitu loh. Kita kan harus melihat dulu, Mas. Berarti kalau sekarang itu terbagi dua, ada industri, iya. ada rumah tangga subsidi. Ya, ada rumah tangga yang subsidi. Yang subsidi itu malah turun. 1.050 menjadi 1.000. Oke. Nah, malah turun itu. Yang subsidi. Yang subsidi. Yang kita naikin kan tempat yang komersil, Mas. Yang komersil, apartemen segala macam. Tempat area-area komersil lah. Nggak mungkin harganya sama dengan yang subsidi. Kalau rumah DP 0 rupiah ini gimana nih berarti Kak? Ya mungkin subsidi atau? Bisa saja nanti subsidi, itu yang lebih tahu si Pamjaya nanti. Oh gitu. Berarti tetap akan ada kenaikan untuk beberapa klaster tertentu gitu ya? Harusnya seperti itu. Nanti lagi penyesuaian. Alasan dinaikannya kenapa Pak? Alasan dinaikkan karena gini, kebutuhan air Jakarta kita akan jamin untuk kebutuhan air Jakarta cukup sampai ke rumah penduduk. Nah, terus PAM sekarang ini bagaimana menjadi perusahaan yang sehat. Nah, jangan perusahaan yang merugi terus. Kan gitu ya. Karena penyambungan kita ini kan baru mengambil alih dari Eltra itu. Nah, jadi kita ambil sendiri PAM, makanya sekarang nanti dari PAM ini diambil alih ada air dari Jatiluhur, dari Tangerang untuk kebutuhan air di Jakarta. Di Jakarta. Nah, tentunya penyesuaian tarif harus dilakukan. Termasuk Transjakarta? Tentunya seperti itu. Transjakarta itu 2007 loh, Mas. Kita tidak harga 3.500 itu? Iya. Itu udah dari... Justru kalau bisa gratis kenapa enggak Pak? Kenapa harus dinaikkan? Yang gratis itu kan Jaklingko gratis. Di seluruh Jakarta itu Jaklingko gratis. Kebayang nggak Mas? Kalau seandainya dari bandara, airport Cengkareng itu, naik Transjakarta ke kota, bayarnya 3.500. Iya. Itu kan jauh ya? Sangat jauh gitu loh. Nah, makanya penyesuaian tarif yang dilakukan agar mengurangi subsidi, Mas. Kalau enggak sekarang ini besarnya subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI untuk mode transportasi itu sangat gede. Sangat gede. Kita akan mencoba mengurangi subsidi itu agar subsidi ini bisa dialokasikan ke yang lain. Ke kemana masyarakat nih, Pak? Yang kurang mampu. Ini kan masih terus kita subsidi masyarakat yang di DKI Jakarta. Gitu loh, Mas. Berapa kan naiknya, Pak, kalau boleh tahu? Berapa naiknya kalau boleh tahu? Saya belum tahu persisnya berapa yang naik karena nanti. Tapi ini akan ada kenaikan berarti? Mungkin lagi penyesuaian, bukan akan ada kenaikan. Kan harus proses kenaikan itu harus ada persetujuan gubernur, dikaji dulu yang tepat, rute-rute sebelah mana yang harus mau dinaikin. Gitu. Nanti itu dari pihak Transjakarta yang mendetil sih yang harus menjelaskan. Baik Pak, kita balik lagi kepada persoalan utama adalah kriteria pemimpin Jakarta masa depan dan komitmen keterbukaan informasi. Betul. Sebenarnya komitmen keterbukaan informasi adalah pesan yang penting yang ingin kami sampaikan. Betul. Karena kami adalah Komisi Informasi yang tugasnya adalah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik gitu. Betul. Maka tentu kalau ditanya kepada kami ingin seperti apa nanti pemimpin Jakarta masa depan, ya punya komitmen yang tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas gitu. Nah, mungkin bagaimana Pak menurut Bapak nih di sisi mana yang harus transparan begitu? Karena kan Bapak sudah mengawasi kinerja PLT gubernur ataupun gubernur DKI Jakarta selama satu periode ini. Begitu tentu ada banyak sekali persoalan dan masalah yang perlu diadvokasi dan dilakukan oleh eksekutif gitu. Nah, di titik mana mereka harus transparan dan harus terbuka gitu? Atau bagaimana transparansi eksekutif saat ini gitu, Pemprov DKI utamanya? Ya, kalau ditanya transparansi Pemprov DKI hari ini, ya teman-teman dari KPI ini kan sangat tahu lah gimana keterbukaan informasi. Harusnya sih udah terbuka ya, udah terbuka informasi sekarang, apalagi di zamannya digitalisasi ini kan semuanya udah terbuka sih informasi. Tentunya ya penyedia portal layanan informasi publik yang terpadu online offline yang transparan, cepat dan mudah. Itu mungkin salah satunya. Terus pengelolaan informasi yang efektif dan perlindungan akan data pribadi. Ini kadang-kadang juga gini loh Mas, terlalu terbuka juga. Jadi ada oknum-oknum ini, misal contoh kemarin-kemarin viral, KTP bisa ini, tahu-tahu dipinjol. Kita nggak tahu kadang KTP ataupun foto pinjol. Itu juga
harus waspada juga harus berarti. waspada gitu loh. Terus keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap rencana kebijakan. Misal contoh ini lah. Pembahasan harusnya ini datang karena kita begitu pembahasan di DPRD itu kan harusnya terbuka. Oke. Dan waktu di Ketok Palu ini pembahasan dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya siapapun boleh. Siapapun boleh datang ke DPRD, siapapun masyarakat datang untuk memberi masukan kepada DPRD agar lebih efektif. Gitu loh Mas. Terus monitoring, evaluasi SKPD terkait layanan informasi publik. Ya tentunya harapan kami nanti kita sama-sama kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat misal contoh nih ada ajukan dari pemerintah, dari masyarakat di kelurahan tersebut ada 4 sampai 5 yang menyangkut tentang fasilitas umum. Tapi belum terserap dengan anggaran. Alasan apa? Nanti kami anggota dewan dari 106 yang baru ini nanti juga akan turun ikut mengawasi implementasi dari anggaran. Karena itu tupoksi kita pengawasan, kita akan tingkatkan pengawasan itu agar betul-betul eksekutif itu mengerjakan apa yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Segitu Mas. Oh itu berarti komitmen transparansi anggota dewan begitu. Iya, jadi nanti kita ajak teman-teman dari Komisi Informasi Publik ini bersama-sama anggota dewan, ayo kita turun nih masyarakat nih. Kok pengajuan di Jaki itu kan terlalu banyak nih, kok belum masuk, misal contohnya seperti itu. Ya udah ayo kita turun langsung, kita akan lihat itu nanti kami insya Allah akan ada rencana untuk lebih detail pengawasan penyerapan anggaran. Oke. Gitu. Menarik teman-teman karena Pak Lukmanul Hakim ini ada di bidang keuangan, maka tentu saja mengawasinya soal keuangan daerah, transparansi yang ada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta gitu Pak ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah soal tadi Pak, soal kami ini kan sebenarnya hadir belum memiliki perda nih Pak. Oh. Peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik gitu. Betul. Artinya kalau perda ini masuk dalam prolegda begitu, tentu saja ini menjadi angin segar untuk Komisi Informasi begitu memperkuat secara struktur kelembagaannya karena hari ini kami kebetulan masih melekat anggarannya kan di Diskominfotik. Di Kominfotik ya. Gitu. Jadi kalau Bapak melihat ini kan penuh dengan keterbatasan ini kan. Tentunya AC begitu. tidak ada dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana kira-kira Pak? Seberapa penting hadirnya Perda KIP ini sebenarnya? Sebenarnya gini loh Mas. Saya kebetulan di anggota Bapemperda juga yang membahas Perda juga. Perda ini kan ada Perda inisiatif anggota dewan. Ada inisiatif legislatif. Ada Perda inisiatif eksekutif. Oke. Kenapa? Karena ada DNA-nya. Oke. Diusulin dulu oleh teman-teman KPI ini bersama Kominfo, diramu dulu sebagai inisiatif dari eksekutif. Untuk keterbukaan informasi ini seperti apa perdanya. Nanti biar kami dibahas bersama-sama di anggota dewan di Bapemperda gitu loh. Tentunya ya namanya landasan hukum sih ya itu salah satu tugasnya anggota DPRD. Artinya itu datangnya dari eksekutif. Dari eksekutif. Kalau dari kami datang itu namanya inisiatif anggota dewan dan prosesnya lama, Bang. Ya. Oh itu prosesnya lama. Prosesnya lama. Kenapa lama? Kami harus ada DNA-nya lah, ya kan segala pasti lama. Tapi kalau dari eksekutif bersama Biro Hukum, dinas terkait, ya tentu itu jauh lebih cepat. Karena belum ada Perda ini kan sebenarnya efeknya adalah kita kan mengadakan yang namanya monitoring dan evaluasi Pak ya setiap tahun namanya Emonef begitu. Kegiatannya masih bersifat sukarela gitu pada akhirnya gitu dan seakan-akan tidak menjadi kuat karena belum hadirnya Perda KIP ini gitu. Nah, kalau dalam pandangan Pak Lukmanul Hakim kemunculan dan keberadaan Perda KIP ini penting atau tidak? Kalau pentingnya kenapa? Kalau tidak kenapa? Karena kalau kita melihat beberapa wilayah atau daerah lain sudah punya gitu. Artinya Komisi Informasi dia dikuatkan dengan adanya Perda KIP gitu Pak. Tentunya di zaman digitalisasi ini sangat penting terbuka informasi publik. Tetapi sekali lagi Mas, memang Perda ini harus diramu dulu. Seberapa penting? Ya tentu sangat penting.
Tetapi kembali lagi yang diusulkan itu adalah dari legislatif. Dari legislatif. Di tempat-tempat di daerah lain sudah ada perda-perda tersebut. Karena apa? Karena eksekutifnya itu sudah bersama-sama dengan Kominfo dan membentuk perda untuk kejelasan tentang KPI ini gitu loh. Ini kan penting juga. Oke. Nah, hari ini di DKI itu masih melekat di Kominfo. Oke, ya, betul. Benar kan? Anggarannya. Anggarannya masih melekat di sana. Tetapi kalau nanti dibikin perda, apakah menjadi badan sendiri? Nah, itu juga harus dibahas secara tuntas begitu ya. Tuntas bersama eksekutif. Karena itu haknya itu ada di eksekutif gitu loh. Karena ini teman-teman ini sebenarnya teman-teman ini kemitranya di komisi apa itu? Komisi A lah. Iya. Komisi A. Jadi nanti teman-teman di Komisi A bisa mendorong ke Kominfo, mungkin bahkan ke Pak PJ Gubernur soal perda-perda ini karena nggak bisa dari kami mengusulkan dan itu prosesnya lama banget, Mbak. Oh, prosesnya lama kalau inisiatif begitu Pak ya. Inisiatif anggota dewan itu prosesnya lama. Banyak pos yang harus kita lewati dan syarat-syarat yang harus kita lengkapi dulu. Siap. Ya Pak, izin menginfokan juga bahwa Emonef di tahun 2023 itu ada 232 badan publik yang ikut Emonef dari berbagai kategori. Ada BUMD, ada partai politik, ada dinas, ada biro, ada badan dan yang lain-lain gitu. Dan hasilnya dari 323 itu ada 33 doang yang informatif gitu dengan berbagai instrumen dan variabel yang sudah kita sampaikan dan berikan untuk diisi, kemudian melalui mekanisme wawancara dan lain sebagainya gitu. Cuma faktanya adalah bahwa untuk kategori partai politik hampir seluruhnya belum ada yang informatif gitu Pak. Nah ini gimana? Karena kan partai politik sebagai badan publik gitu ya, kemudian menjadi mesin yang melahirkan calon pemimpin-pemimpin hebat kan harusnya juga punya komitmen yang tinggi terhadap keterbukaan informasi. Nah ini bagaimana Pak? Ini di Jakarta Pak? Ya, tentunya ya mungkin ya harapan kita juga biar sama-sama nanti diundang disuratin partai politik, ajak duduk bareng untuk keterbukaan informasi. Sebenarnya sih ya PAN itu salah satu partai yang sangat terbuka informasinya ke publik. Salah satu partai yang nomor 2 medsosnya itu loh. Makanya PAN itu ada lagu PAN itu macam-macam dong. Itu salah satu upaya memang kita ini PAN ini selalu mengikut tren anak muda. Terus dari dulu tuh terus kita ikut tren anak muda. Namun partai-partai lain juga sudah mengikut sekarang. Nah, sudah mulai punya tren yang sama. Tren yang sama. Tentu kalau soal keterbukaan, ya mereka juga sudah mulai keterbukaan karena juga ini ke publik. Mungkin bukan hanya di partainya sendiri, di legislatifnya juga. Mereka ini tidak ada sekarang yang tertutup sebenarnya, Mas. Mungkin karena waktunya saja belum pas. Ketika diundang atau FGD dengan ini mungkin karena waktunya saja. Apalagi kemarin itu masih sibuk dengan pileg. Oke, betul. Benar kan? Kita baru habis calon. Waduh, berat tuh Mas. Apalagi ini sekarang pilkada. Ya tentunya di situ juga concern partai politik masih ke pilkada dan pilkada dan pileg yang kemarin mungkin Mas. Mungkin setelah pilkada coba diundang lagi mungkin semua partai juga pasti akan datang gitu loh Mas. Siap Pak. Karena ini kan jadi bukti sebenarnya komitmen partai politik terhadap keterbukaan informasi. Bahkan kami sangat senang Pak kalau pimpinannya langsung yang ketua DPD-nya misalnya yang langsung datang dan mempresentasikan sejauh mana transparansi yang dilakukan oleh PAN karena bagaimanapun partai politik ini harus bisa menjadi percontohan begitu sebagai pengawal demokrasi lah. Tentunya begitu Pak. Mas. Jadi nanti monggo saja dikasih undangan ke Partai PAN tentu nanti Bapak Eko Hendro Purnomo. Siap. Insya Allah kalau tidak ada halangan bisa hadir. Dan kalau tidak bentrokan dengan waktu lain pasti hadir kembali Mas. Gitu. Siap. Sebelum mengakhiri berarti saya ingin menanyakan kembali berarti untuk Cagup dan Cawagup. Siap. Gimana Pak? Iya. Mbak Jita kalau kami dari PAN itu Mbak Jita Anjani. Gitu kriterianya masuk Pak?
Kriterianya sangat masuk. Untuk cawagup. Untuk cawagup. Kalau cagupnya, Pak? Cagup ada Ridwan Kamil, Oke, ada terus? Pak Heru, wah itu juga menarik juga gitu loh, kan? Oke. Nah, iya. Oke, teman-teman, terima Iya. kasih, sungguh pembahasan yang menarik dengan Pak Lukmanul Hakim gitu, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PAN. Kami ucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama. kehadirannya. Kami merasa senang dan tentu saja beruntung kehadiran Bapak di pagi hari ini. Di sore hari ini, semoga ke depan Pak Lukman bisa hadir lagi dalam pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Tentu kita akan lihat nih, Pak, Siap. pemimpin Jakarta di masa depan ketika sudah terpilih, kita akan lihat kinerjanya seperti apa. Biasanya kalau Siap. demonstran itu dia melihatnya 100 hari kerja gitu kan. Gitu. Kita Jadi- siap diawasi dong. Siap kan, Iya, Pak? Gitu. pastinya begitu. Nanti siap lagi diundang ke podcast kita. Insya Pak, ya? Allah siap. Baik. Terima kasih Pak Lukmanul Hakim. Sehat-sehat Sama-sama. selalu dan selamat bekerja, Pak. Semoga Jakarta makin maju dan makin berkarakter begitu dan menjadi kota global. Dan terima kasih Amin. teman-teman sahabat keterbukaan informasi publik. Saksikan Potski di episode-episode selanjutnya dan kita akhiri di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.